Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arman di Cilacap. Mas Arman menceritakan tentang peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2014. Jadi di tahun itu Mas Arman belum menikah dan belum 10 tahun yang lalu begitu ya, 10 atau 11 tahun yang lalu itu belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya. Kalau sekarang, ya beberapa tahun yang lalu, Mas Arman sendiri baru menikah, baru berkeluarga, dan sekarang hidup di luar kota. Nah, di tahun 2014 tersebut, Mas Arman kan tinggal di sebuah rumah sama keluarganya. Nah, rumah itu bersebelahan dengan sungai. Memang lokasinya di jalanan yang lumayan cukup lebar ya, bisa ketemu 2 mobil kayak gitu, meskipun tidak pakai garis putus-putus karena di situ juga ada jembatan. Nah, ini di sebelah sungai, tepat persis ini tak gambarin ya. Ini misal jembatan, ini sungainya ke sana. Mas Arman itu mungkin jarak sekitar 10 meter dari kali tersebut dan itu rumah paling dekat sama sungai atau kali itu. Sementara di sebelah kiri sungai di sana, ini juga berjejer rumah-rumah warga. Dan yang di sisi rumahnya Mas Arman, itu cuman satu-satunya rumah Mas Arman, baru sekitar 40 atau 50 meter, itu ada rumah lagi. Di samping rumah Mas Arman, samping sebelah kanan kebun, sebelah kiri yang dekat sama bantaran sungai itu pun sama. Isinya itu semak-semak kayak gitu. Nah, jadi ada satu warung yang di situ boleh dibilang kayak satu-satunya warung lah, pikirnya Mas Arman ya, di mana dia itu sama keluarganya biasa belinya itu di warung tersebut. Jadi nggak nyari warung-warung yang lebih jauh kayak gitu. Ada warung terdekat, cuman untuk membeli sesuatu di warung tersebut, Mas Arman harus nyebrang jembatan ke sana karena posisinya itu di sebelah kiri sungai gitu. Jadi ya kayak gitu. Kalau misal butuh apa, nanti ke warung tersebut ya harus jalan ke sana. Meskipun jaraknya dekat, tapi memang harus nyebrang jembatan. Nah, awalnya ya semua itu biasa aja. Mas Arman itu nggak pernah kepikiran yang kayak gimana-gimana. Bahkan malam hari pun, ya kalau misal jam 10 kayak gitu, warung tersebut masih buka, ya Mas Arman akan beli sesuatu ke sana. Dan ya itu tadi, nggak ada masalah sama sekali. Sampai suatu hari, dan ini kejadiannya tuh siang, suatu siang Mas Arman ceritanya disuruh sama ibunya, ini sekitar jam 11 ya, Man, tolong beliin telur, katanya begitu. Ya Bu, berapa Bu? Misalkan setengah kilo atau apa gitu ya. Mas Arman pun berangkat keluar dari rumah. Nah, ngelewatin jembatan tersebut kan, kalinya atau sungainya sendiri tuh dalam, dan di bawah sana ini banyak batu-batu besar semacam itu. Mas Arman ngelewatin jembatan, pas ngelewat ke sana, dia tuh nggak melihat apapun, nggak nengok ke bawah atau apapun gitu. Dia cuman udah beli telur, pulang kan. Saat beli telur, saat perjalanan pulang, Mas Arman itu mendengar ada suara keteprak, keteprak di bawah sungai sana, di bawah jembatan. Mas Arman kan akhirnya ngelongok. Begitu ngelongok, dia itu melihat ada seorang perempuan kayak ibu-ibu begitu ya, usianya tuh ibu-ibu, dilihat dari bentuk badannya itu kayak ibu-ibu usia mungkin 50 tahunan begitu ya. Dia itu memakai daster yang pada umumnya daster batik-batik seperti itu, warna biru, cuman memang udah agak lapuk warnanya. Nah, ibu tersebut tampak sepertinya itu lagi nyuci di kali. Jadi kayak kainnya itu ya orang nyuci di kali kan biasanya diteplak begitu ya. Dilihat dari atas aktivitas si ibu itu semacam itu. Loh, tumben gitu ya. Selama Mas Arman di sana itu ndak pernah melihat ada orang nyuci pakaian gitu ya. Itu di bawah kali di situ. Karena apa? Saat Mas Arman melihat itu lagi musim kemarau, aliran airnya itu juga sedikit banget gitu. Kalau memang musim penghujan, itu bisa tinggi, udah mendekati jembatan. Nah, ini kalau musim kemarau itu bener-bener, ya sungai itu kosong. Lah, kok si ibu-ibu itu nyuci di sana dan ini nggak biasanya gitu, ada orang nyuci, itu siapa ya? Diperhatikan sama Mas Arman kan.
itu siapa sih yang nyuci? Tapi sambil jalan gitu, sambil jalan perhatiin Mas Arman itu nggak kenal. Akhirnya pulang sampai rumah, ceritalah sama ibunya, Bu, itu di jembatan, di sungai di bawah, ada orang nyuci Bu di sana. Hah? Orang nyuci gitu? Emang ada airnya gitu kan? Ada sih Bu, airnya sedikit banget. Cuma ya kok aneh aja gitu ya. Aku juga baru ngelihat ada orang nyuci gitu. Tapi ibunya nggak terlalu menggubris. Telurnya mana man? Telurnya buruan. Ya karena ibunya mau masak juga, akhirnya udah selesai masakan. Nah, Mas Arman pun makan, istirahat siang dan sebagainya. Sampai akhirnya dia pun sekitar jam 2 itu keluar lagi. Dia tuh mau beli rokok. Aduh, rokok habis. Aku mau ke warung gitu kan. Kesana iseng-iseng kan, ingat yang tadi, nengokin ke bawah sana. Si ibu itu masih nyuci di situ. Itu jarak dari jam 11 siang sampai jam 2, itu kurang lebih sekitar 3 jam. Kok si ibu tadi belum selesai nyuci ya gitu, pikir Mas Arman. Kok belum selesai? Alah udahlah aku beli rokok dulu. Nah, udah beli rokok, ceritalah ke ibu warung, Bu, itu di kali sana Bu, di bawah itu ada orang nyuci ibu-ibu. Itu aku ngelihat pertama pas tadi beli telur, itu kan jam 11-an ya Bu ya. Itu kan aku ngelihat dia nyuci. Sampai sekarang itu masih ada Bu, kata si Mas Arman. Ya mungkin cuciannya banyak kali man. Iya masalahnya kan emang siapa sih yang nyuci di situ? Aku sendiri juga baru ngelihat Bu gitu. Dan yang punya warung pun kayak nggak menggubris gitu ya. Ya seolah-olah cerita itu biasa aja, nggak menarik sama sekali. Dan Mas Arman, ya udahlah gitu. Pulanglah dia. Pas pulang ngeliatin masih nyuci di sana si ibu itu. Sampai akhirnya Mas Arman kan sambil ngerokok gitu, udah dapat rokok. Sempat berhenti dulu sejenak di tengah jembatan, merhatiin ibu yang lagi nyuci di bawah itu. Dan mungkin pikirnya Mas Arman, karena kita saat lagi memandang ke bawah begitu ya. Bentar, itu apa ya? Saat kita lagi memandang ke bawah, kan ada rasa ngantuk efeknya gitu. Ada rasa ngantuk, mungkin ada yang kelingan juga kalau misal yang nggak terbiasa dengan ketinggian ya. Nah ini Mas Arman tuh kalau misal ngeliatin ke bawah itu ada efek melamun, ada efek rada mengantuknya juga. Mata itu juga kadang jadi nggak fokus atau gimana. Itu yang dirasakan oleh Mas Arman. Saat ngelongok pegangan jembatan gitu, satu tangan satunya pegang rokok. Beberapa detik lah ngeliat ke bawah sana. Di situ si ibu yang di bawah ini berhenti aktivitasnya, nyucinya itu, dan dia itu melihat ke arahnya Mas Arman begini, ke atas. Begitu melihat ke atas, disitulah Mas Arman mulai menyadari, asem, si ibu ini kok mukanya serem banget katanya. Mukanya itu hitam semua, tangannya itu tangan normal gitu ya. Awalnya itu dilihat oleh Mas Arman, dia lagi nyuci itu warnanya normal. Tapi begitu nengok ke atas begini, ini mukanya hitam, rambutnya hitam. Rambutnya itu tipis, digerai, mungkin sepundak seginilah kata Mas Arman. Itu tipis, dan tangannya yang tadinya warnanya itu kayak kulit manusia gitu ya, coklat, kuning, kecoklatan seperti itu. Ini kok jadi warnanya hitam semua. Mas Arman baru dulu, asem sih Bu, itu serem banget. Terus udah, Mas Arman kan akhirnya karena takut gitu ya, karena takut. Meskipun waktu itu dia mikirnya, ini bukan hantu, bukan setan, apa cuman mataku aja blerengen gitu ya. Ngeliatin ke bawah jadi kelihatannya jadi serem kayak gitu. Mas Arman pun buru-buru pulang ke rumah. Hal itu nggak diceritakan ke orang tua ya, karena tadi aja tanggapan dari ibunya tuh kayak dingin-dingin aja, nggak tertarik dengan ceritanya Mas Arman. Diempet dia sendiri kan. Beneran, aku itu penasaran tuh, kata si Mas Arman. Malam-malam begini masih ada enggak ya? Dan waktu itu jam 8. Kebetulan Man beliin obat nyamuk, kata si ibu. Sana beli obat nyamuk sama beli teh buat bapak. Oh iya Bu. Akhirnya ke warung lagi kan jam 8. Mas Arman ke warung. Nah perjalanan lagi nih bolak-balik di jembatan itu. Nengok ke bawah, si ibu itu masih ada, masih nyuci. Nah disitulah Mas Arman itu makin yakin, ini tuh nggak bener, mana ada orang nyuci itu seharian dari 11 siang aku lihat, mungkin udah dari pagi kali. Sampai sekarang jam 8 malam masih usrak-usruk di bawah kali aja. Mana kali kan itu gelap, tapi di samping jembatan, sisi jembatan atas itu ada lampu. Jadi ada lah sebagian cahaya yang turun sampai bawah sana dan kelihatan si perempuan tadi itu masih
beraktivitas di sana yang nggak jauh-jauh dari siang tadi seperti orang lagi nyuci. Cuman yang sekarang Mas Arman lihat ada sesuatu yang berubah di sana. Jadi di satu sisi, di situ, sisi kali, Mas Arman ngelihat dari atas itu kayak semacam udah ada bedengan atau rumah bedeng. Rumah yang, rumah yang dibangun seadanya, bangunan lebih mirip kayak aub-aub gitu ya. Apa sih ya, dibilang rumah ya bukan. Tempat buat istirahat lah. Yang atapnya dari seng dan sebagainya dari barang-barang bekas kayak gitu. Itu udah berdiri di sana, ada satu loh. Udah ada bedengan kayak gini. Apa ibu itu tinggal di situ gitu. Tapi kan Mas Arman nggak berhenti, dia tuh sambil jalan karena memang satu ini nggak wajar dan tadi siang pengalaman itu udah bikin Mas Arman takut. Jalan pun dipercepat sama si Mas Arman. Belilah sesuatu yang diminta sama ibunya, selesai dan waktu itu nggak ngomong sama si yang warung karena yang warung itu di sana juga lagi rame. Akhirnya Mas Arman selesai pulang pun jalannya kali ini tuh agak sedikit cepat karena memang takut. Nah, begitu jalan cepat di tengah-tengah jembatan tersebut, Mas Arman itu kaget. Si ibu-ibu yang ada di bawah itu, posisinya itu udah pegangan begini di jembatan. Jadi jembatannya itu jembatan, mungkin kawan-kawan tahu ya. Yang besi-besi begitu loh. Besi, terus rangkanya tuh rangka beton gitu ya. Nggak tahu ini jembatan tahun-tahun berapa ya, 80 atau 90-an mungkin ya, yang setinggi kurang lebih sekitar 1 meter lah segitu. Nah ini si ibu tuh pegangan di besinya begini, di sisi jalan. Di situ Mas Arman begitu ngelihat mukanya gitu, itu hitam semuanya, bener-bener hitam, tangannya itu juga full hitam. Si ibu itu ketawa di situ cuman kayak gitu doang. Ya Mas Armannya langsung lari ke sana. Nah begitu lari, begitu sampai rumah kan ngos-ngosan. Baru, "Man, kamu kenapa, Man?" ditanya sama bapak. "Pak, aku Pak habis ngelihat setan Pak," katanya. "Setan di mana? Setan di mana?" "Di jembatan Pak." "Lah kamu itu dari kecil tinggal di sini, kamu udah berapa juta kali lewatin jembatan itu," kata si bapak. "Kamu nggak pernah cerita ada setan atau apa?" Memang bener, Mas Arman dari kecil itu nggak pernah yang namanya dikasih lihat atau apaan gitu ya di situ, itu nggak pernah. Baru kali ini bener-bener mengalami hal tersebut. Jadi cerita kayak gitu ke bapaknya juga ya kayak diketawain doang, tapi bapaknya itu mau mendengarkan. "Emang kamu ngeliat apaan, Man, tadi?" "Pak, tadi kan sebelumnya cerita sama ibunya itu nggak ditanggapin sama sekali. Akhirnya cerita sama bapak ini dari awal nih, Pak. Dari jam 11 siang loh, Pak. Aku ngelihat, Pak, dan ini tadi tuh naik ke sisi jembatan. Itu gimana naiknya, Pak? Itu jarak ke bawah itu 10 meter lebih," kata si Mas Arman. "Iya juga ya, Man ya. Tapi beneran, Man, kamu ngelihat itu?" "Pak, aku bohong buat apa sih, Pak? Sumpah, Pak, aku itu ngelihat itu. Udah hari ini tuh bolak-balik berapa kali ke warung sana. Ya, aku ngelihat, Pak," kata Mas Arman. Bapaknya pun akhirnya, "Yuk, coba tengokin yuk ke sana," kata si bapak. Mas Arman pun agak sedikit ragu, tapi ya udah, tapi bapak yang depan ya katanya. "Ya udah, yuk tengokin." Akhirnya ditengokin lah. Sama bapaknya Mas Arman keluar rumah, bapaknya itu pun bawa senter menuju ke arah jembatan tersebut. Tepat di memasuki area jembatan, bapak itu udah nyanter di mana, Man? "Tepat di bawah ini, Pak, di tengah-tengah, Pak." Disenterin ke bawah ke sana, nggak ada apapun, kosong. Orang nggak ada apa-apa, Man. Nggak ada ininya, nggak ada si ibu-ibu tadi. "Pak, tadi ada beneran, Pak." "Loh, ini kan buktinya nggak ada gitu." "Udah pergi kali ya, Man ya." "Iya kali ya, Pak ya." Akhirnya apa? Ya udah pulang. Udah kan, pulang. Bapak pun cuman pesan, "Ya kamu kalau lewat sini baca doalah," kata si bapak. "Bagaimanapun juga ini kan jembatan dan memang di sini kan juga pernah terjadi beberapa kecelakaan juga. Ya kamu berdoalah," kata si bapak ya, "biar kamu nggak diganggu-ganggu lagi sama yang seperti itu." Iya Pak. Ya itu yang menurut Mas Arman oke lah, bisa diterima. Ini feedback paling bagus menurut Mas Arman setelah dia menceritakan cerita itu. "Oh ya, aku disuruh berdoa." Akhirnya udah mereka jalan, udah lewati ujung jembatan. Si Mas Arman penasaran, iseng gitu kan, nengok ke arah belakang sana. Si ibu-ibu tersebut, dia itu lagi duduk di besi yang tadi pegangan begini.
lagi duduk di situ, ngelihat ke arahnya Mas Arman begini sambil ketawa-ketawa. Setelah itu Mas Arman, Pak, gitu, manggil bapaknya. Bapaknya ini kan Mas Arman ngelihatnya ke arah sana terus. Pak. Mas Arman nengok beberapa kali terus ngelihat ke arah bapaknya nengok. Mas Arman itu posisinya lagi ke sana. Itu ngelihat si perempuan itu ngejengkangin badannya gitu, menjatuhkan diri ke bawah jembatan. Mas Arman sampai teriak di situ. Teriak saking kagetnya ya, teriaknya wah, cuman begitu doang. Terus, "Man, kamu kenapa?" kata si bapak. "Kamu kenapa?" "Pak, aku ngeliat lagi Pak, dia jatuh Pak." Mas Arman itu refleks aja, dia tuh mendekat ke sana, ke arah jembatan, diikutin sama bapak ya. Tapi apa? Kaos belakangnya tuh dipegangin sama bapaknya. "Pak, tadi jatuh Pak ke sana Pak, tadi jatuh Pak. Mau tak tolongin Pak, mau tak tolongin." Rasa-rasanya, ini yang diingat oleh Mas Arman, gak tahu. Cuman kayak ngelihat ada orang jatuh dan Mas Arman itu merasa perlu menolong. Dan dia itu mau lompat ke jembatan sana, ditarik sama bapaknya. Untuk kan dipegangin kaosnya gitu kan. "Man, woi sadar," kata si bapak, "sadar." Ditarik-tarik begitu sampai jatuh begini, ini benar-benar diseret sama bapaknya. Itu sampai minggir, ditampar sama bapak gitu, teplak gitu. "Man, sadar woi sadar." Mas Arman pun akhirnya sadar. "Pak, kenapa ya Pak? Aku kenapa ya Pak? Aku kenapa?" Bingung sendiri kan Mas Arman. "Kamu itu yang sadar katanya. Istighfar kata si bapak. Akhirnya Mas Arman pun istighfar. Nah setelah itu, "Kamu kenapa?" katanya. Yuk kita pulang dulu, kita pulang." Iya Pak, pulang dulu." Tetap digandeng, dipegang tangannya. Sampailah di rumah ya, sampai di rumah ya ibunya ribut dan yang lain-lain gitu. "Kenapa Pak? Ada apa Pak? Kok Arman bajunya kotor seperti itu?" "Udah Man, kamu duduk dulu di sini Bu, bikinin minum buat Arman." gitu. "Iya Pak," akhirnya dibikinin sama ibunya kan. Di situ bapak pun mulai nanya-nanya. Ibunya juga duduk, adik-adiknya Mas Arman di sana, ada kakaknya juga ikut di situ. Kayak rapat keluarga di situ ya. "Man, cerita apa yang terjadi Pak? Aku tadi ngelihat Pak, ibu-ibu itu duduk di sana dan dia itu ngejengkang begini Pak, jatuh ke bawah dan aku nggak ngerti Pak, aku nggak tahu kok bisa-bisanya aku tuh pengen nolongin," kata si Mas Arman. "Aku tuh pengen nolongin. Dan Man, kamu tahu ndak," kata si bapak, "kamu tadi itu hampir loncat dari jembatan," katanya begitu. "Pak, masa sih Pak?" "Iya, aku kan cuma mau nolong Pak." "Iya, kamu memang mau nolong, tapi kamu itu hampir lompat dari jembatan," kata si bapak. "Dan kamu tahu resikonya, lompat di ketinggian segitu artinya apa? Mati," kata si bapak. Di situ Mas Arman pun, "Pak, kok aku bisa seperti itu ya Pak? Aku bisa seperti..." "Ya Man, ini bukan masalah yang sepele," kata si bapak. "Ini bukan masalah yang sepele, ini bahaya sih," gitu kan. Dan akhirnya, "Pak, ini gimana?" Ibunya kan ikut panik juga. "Ya udah nanti Bapak coba tanya-tanya," katanya begitu kan. Bapak coba tanya-tanya. Iya Pak." Nah udah, Mas Arman akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya setuju. Jadi bapaknya Mas Arman ini takutnya gitu ya, takutnya hal itu terulang lagi. Soalnya kalau Mas Arman sendiri memang keingatnya itu yaitu tadi perempuan itu jatuh di jembatan sana. Sementara bapaknya melihat Mas Arman, tingkah lakunya itu udah beda. Matanya itu jelalatannya itu beda, gak fokus, gak konsentrasi, diajak ngobrol pun kadang nyambung, kadang enggak. Akhirnya sepakat, Arman itu diikat kakinya katanya. Arman itu udah, "Man, kamu diikat ya sama bapak," katanya. "Kenapa Pak?" "Ya takutnya kamu lepas," kata si bapak. "Oh ya sudah Pak, nurut aja," gitu kan. Akhirnya diikat sama bapak pakai tambang, tapi ya nggak kenceng-kenceng banget. Cuman memang ikatannya itu yang susah dibuka gitu ya. Nggak tahu pakai simpul apaan, tapi susah dibuka. Supaya kalau misal Mas Arman tiba-tiba mau pergi atau apa, dia itu masih terikat setidaknya. Dan ikatan satunya itu nempel di tangan bapaknya. Nah, malam itu pun disuruh istirahat di sana di kamar. Bapaknya titip sama ibu. Mas Arman itu tiduran di situ. "Man, kamu di sini aja ya." "Iya." Bapaknya ke belakang ambil wudhu dan sebagainya. Ibu pun akhirnya udah bergantian. Ibunya suruh pergi, "Udah Bu, ini biar Arman sama bapak malam ini." Diikatlah, tetap diikat di tangan bapaknya. Bapaknya itu kayak melakukan sholat dan sebagainya gitu ya. Setelah itu, bapak itu duduk lama di sana.
kayak berusaha gitu ya, mungkin nyari petunjuk atau gimana lah, minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan anaknya ini. Nah, malam itu Mas Arman itu dia sempat tertidur, entah jam berapa. Tiba-tiba dia itu terbangun tengah malam, kaget gitu. Terbangunnya tuh kaget gara-gara itu tiba-tiba mimpi dong si perempuan itu tuh jatuh ke bawah sana. Dia terbangun, kaget langsung mau lompat. Untung masih diikat sama bapak. Pak, tolongin Pak, itu Pak, ada yang jatuh ke jembatan, Pak, ada yang jatuh ke jembatan. Ya untung masih diikat. Man, tenang di sini, ditenangin sama bapaknya. Apa yang kamu lihat itu bukan siapa-siapa, katanya. Pak, beneran Pak, ini Pak, ada Pak. Nah, ini kakaknya Mas Arman, itu laki-laki juga. Dia kan ngasih tahu beberapa warga ya, beberapa tetangga kalau adiknya tuh mengalami seperti ini. Jadi, beberapa warga ternyata standby di depan rumahnya Mas Arman, kayak jaga-jaga, takutnya terjadi apa-apa. Nah, udah selesai malam itu Mas Arman itu nggak bisa kabur kemana-mana, akhirnya tidur lagi. Keesokan paginya masih diikat sama bapaknya, gantian antara kakaknya Mas Arman, kalau ibunya takutnya nggak kuat gitu menahan, gantian tuh sama kakaknya Mas Arman saat bapaknya beraktivitas dan sebagainya. Dan siang itu didampingi beberapa warga, Arman ayo kita ke jembatan sana katanya. Iya Pak, ke jembatan Pak, ke sana. Akhirnya mereka pun ke jembatan situ siang-siang ya. Siang pun belum siang banget. Sekitar jam 9 pagi. Itu ke situ, berdiri di jembatan sana. Man, masih ada ndak si itunya? Masih Pak, itu di bawah ada ibu-ibu, dia itu lagi nyuci. Sementara bapaknya Mas Arman dan warga yang datang ke sana, itu pada begini, pada geleng kepala, mereka tuh kayak nggak melihat gitu, kami tuh nggak melihat apapun. Nah, itu yang melihat itu cuman Mas Arman, dia tuh lagi nyuci Pak di sana Pak. Kali ini rumahnya itu ada 3 rumah bedeng-bedeng tadi, kayak dibangun 1 pertama, 2, terus ini bangun lagi ketiga kayak gitu. Pak, itu maksudnya itu apa sih ya Pak ya? Udah ndak apa-apa Man, udah ndak apa-apa. Tapi kamu lihat ya, lihat Pak, coba kamu panggil, kata si Mas Arman. Panggilnya gimana Pak? Ya kamu teriakin aja, woi gitu kan. Lagi ngapain di situ? Tanya-tanya seperti itu coba. Akhirnya Mas Arman pun melakukan hal tersebut dan begitu Mas Arman yang ngikutin kata si bapak, woi, sampean lagi ngapain di situ? Diteriakin begitu sama Mas Arman. Mas Armannya itu langsung ngejengkang gara-gara apa? Si ibu-ibu yang lagi nyuci tersebut tiba-tiba berhenti ngelihat ke arah atas. Terus apa? Dia itu lompat nempel di jembatan tempat Mas Arman itu berdiri di samping. Ini diikat ya gitu ya. Takutnya Mas Arman lompat kan. Ini udah diikat posisi. Nah, si ibu-ibu tadi tuh jelek di depannya si Mas Arman. Dia kan ngejengkang ke belakang. Man, kenapa? Man, kenapa? Ini nggak ada yang ngelihat warga satupun, cuman si Mas Arman doang. Ibu tuh cuman ketawa-ketawa doang. Cuman begitu-begitu doang. Terus apa? Dia tuh turun lagi, menjatuhkan lebih tepatnya, menjatuhkan diri ke bawah sana. Mas Arman pun akhirnya dievakuasi. Mulai hari itu keluarga dan warga itu setuju Arman sebaiknya jangan di sini. Udah dibawa ke tempat kakeknya aja. Akhirnya hari itu juga siang hari Mas Arman langsung dievakuasi ke tempat kakeknya di sana. Sesampainya di tempat kakeknya, dan kakeknya Mas Arman itu sebenarnya ya orang dulu gitu ya. Nggak tahu ngerti beneran atau cuman ngerti-ngertian doang, tapi kayak gitu, kalau dulu Mas Arman misal kecil, bikin obat sakit apa gitu ya, dibikinin obat ramuan sendiri sama kakeknya, nanti sembuh kayak gitu. Maksudnya itu seperti itu. Nah, kali ini pun sama. Mas Arman itu cuma dikasih air apa sih? Air nira ya itu ya, yang manis itu loh. Nih, kamu minum ini Man, kata si mbah gitu, kata mbahnya Mas Arman. Iya mbah, Mas Arman kebetulan suka diminum glek. Saat diminum, entah kenapa, Mas Arman itu tiba-tiba muncul kayak entah halusinasi atau khayalan atau imajinasi, apapun itu di pikirannya. Jadi, Mas Arman itu ditarik ke bawah. Dia tuh lagi berdiri di atas jembatan sana, dan dia itu ditarik ke bawah sama perempuan tersebut. Mas Arman itu jatuh ke sana teplak. Posisinya Mas Arman itu ngelihat ke arah jembatan atas di situ. Nah, di bawah posisinya lagi begini, di atas itu perempuan tadi,
dia yang berdiri di situ. Dan dia itu neriakin Arman, "Woi, sampean lagi, kamu lagi ngapain di situ?" Mirip seperti yang diteriakan oleh Mas Arman dari atas gitu. Itu kayak gitu. Dan ya Mas Armannya ketakutan begitu kan setelah itu. Dan si mbahnya udah ndak apa-apa. Itu memang sesuatu yang jahat, kata si mbahnya. "Kamu sementara waktu di sini ya, ndak apa-apa ya. 40 hari lah kamu di sini," kata si mbah. "Loh mbah, 40 hari ya mbah ya?" "Iya, nggak apa-apa," kata si bapak juga seperti itu. "Udah man, kamu di sini aja, nanti ditemenin sama si Hari." Hari itu kakaknya si Mas Arman yang tadi bantuin itu. Akhirnya sama Mas Hari di rumah kakeknya di sana, punya kamar sendiri, dan kondisinya Mas Arman itu nggak diikat atau apa, tapi selama hampir 40 hari itu, Mas Arman selalu mimpi buruk, mimpi yang sama-sama, mimpi yang mirip-mirip kayak gitu ya. Entah dia posisinya lagi di bawah, lagi nyuci, atau posisi yang seperti dia itu jatuh lagi terus ngelihat ke atas ke sana, atau memang ya posisi biasa Mas Arman lagi main-main di area bawah kali terus ngelihat ke arah atas sana. Itu tuh rasanya suram. Gak tahu Mas Arman saat membayangkan mimpi tersebut, dia itu berada di bawah dan melihat ke arah jembatan sana, rasa-rasanya itu kayak udah nggak ada kehidupan. Ini istilahnya Mas Arman ya, mungkin agak susah dipahami, tapi yakinlah kawan-kawan bisa mengerti atau merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Arman. Ada perasaan engap, ada perasaan sepertinya udah nggak ada harapan kayak gitu. Itulah yang dirasakan Mas Arman selama beberapa hari ke depan. Tidur nggak nyenyak, berat badan turun drastis, jadi kurus seperti itu. Keluarga pun ya merepotkan juga, jadi susah payah, sering nengokin ke sana. Yang ngejagain Mas Arman pun nggak cuman Mas Hari doang, tapi ada melibatkan beberapa tetangga, diperbantukan di sana. Dan ya, seingatnya Mas Arman, dia itu di rumah kakek menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi padahal selama 40 hari tersebut, Mas Arman itu posisinya hanya terbaring di tempat tidur. Dan hal itu diketahui setelah Mas Arman sembuh. Ya diceritakan sama kakeknya, sama Mas Hari, sama beberapa tetangga dari kakeknya tersebut yang ikut merawat, menjaga di situ ya. Itu kondisinya Mas Arman itu hanya terbaring di sana selama kurang lebih sekitar 1 bulan. Sakit parah, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong pun itu udah kayak gitu susah. Makan pun harus disuapin, kalau nggak disuapin itu nggak bisa. Dan alhamdulillah, untungnya semua itu sembuh. Sembuh itu kata kakek. Jadi malam-malam itu ada tamu yang nggak tahu siapa gitu ya. Tamu cuma nengokin Arman doang. Itu adalah seorang nenek. Nengokin begini, habis itu pulang, dan setelah itu Mas Arman itu kondisinya membaik. Nggak ada omongan apapun. Ini cuma cerita dari kakeknya ya. Dan hal itu bukan berarti beneran terjadi. Bisa jadi itu cuma kayak di mimpi kakeknya atau apa. Mas Arman juga kurang tahu masalah itu. Dan alhamdulillah setelah dirawat itu tadi ya Mas Arman kembali sembuh. Dites ke sana ke jembatan dan apa? Udah nggak merasakan apapun. Udah nggak ada ketakutan apapun. Jadi dia tuh kayak ya dimasuki atau apa, dirasuki atau apa. Banyak yang bilang seperti itu. Itu aja satu cerita dari Mas Arman di Cilacap sana. Terima kasih banyak ceritanya Mas Arman. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, kawan-kawan yang sudah berbelanja bawang gorengnya biji, udah ada stok tapi memang nggak banyak, kawan-kawan buruan yang mau beli ya. Baik, itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan tentunya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.